Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang akan disampaikan di video kali ini terkait tentang metabolisme, ya. Nah, metabolisme yang akan kita coba bahas di sini ini terkait tentang karbohidrat, protein, dan lipid. Ya. Jadi ini kita bahas masih simpel, tidak terlalu detail, ini secara sederhana. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas bersama ini bisa dimengerti ya terkait tentang metabolisme ini. Nah, kalau kita bicara terkait tentang metabolisme, metabolisme itu ada dua ya. Ada anabolisme, ada katabolisme. Oke, ana artinya pembentukan ya dari sederhana menjadi kompleks ya. Sedangkan katabolisme itu adalah pemecahan dari yang kompleks menjadi sederhana. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara terkait tentang katabolisme, itu kompleks menjadi sederhana, itu telah kita pelajari itu di materi video yang lain, ini terkait tentang proses pencernaan makanan. Jadi kalau makanan sendiri itu dari karbohidrat, protein, lipid itu sesuatu yang kompleks, itu dipecah menjadi yang lebih sederhana. Misalnya karbohidrat menjadi monosakarida, protein menjadi asam amino, lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Itu contoh dari proses yang namanya katabolisme, ya. Nah, sedangkan anabolisme dari yang sederhana menjadi kompleks, contohnya misalnya di metabolisme yang kita bahas, ini terkait tentang sintesa protein. Di sintesa protein itu dari asam amino itu akan disintesa, dibentuk protein yang baru yang berhubungan dengan protein-protein yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya keratin misalnya, yang ada di kuku atau di rambut kita, misalnya seperti itu. Oke, nah yang pertama kita akan bahas ini terkait tentang metabolisme karbohidrat, ya. Nah, ini karbohidratnya tentunya ini sudah bentuk yang paling sederhana yang namanya monosakarida. Contohnya di sini ya karbohidrat yang kita bahas ini glukosa ya. Kayak monosakaridanya berupa glukosa. Nah, glukosa ini akan mengalami proses metabolisme ya. Tahapan awalnya itu disebut dengan glikolisis ya. Glikolisis. Contohnya tahapan sederhananya seperti ini. Glukosa menjadi glukosa 1 fosfat, menjadi gliseraldehid fosfat dan diakhiri dengan asam pirufat ya. Nah, ini namanya glikolisis. Nah, kalau misalnya hasil akhir glikolisis berupa asam pirufat, ini berarti proses metabolisme glukosa ini terjadi secara aerob ya atau ada oksigen. Nah, kalau masih lupa-lupa ingat terkait tentang aerob atau anaerob, nanti tolong buka lagi video saya terkait tentang respirasi sel. Di situ dibahas ya terkait tentang metabolisme karbohidrat yang membentuk ATP ya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya glukosa ya yang diserap di ilium ya, kemudian masuk ke peredaran darah ya. Kemudian glukosanya kadarnya tinggi ya di darah tersebut, itu nanti glukosanya akan disimpan ya dalam bentuk glikogen. Ya disimpannya di organ hati ya, nanti disimpannya di organ hati. Nah, proses ya perubahan glukosa menjadi glikogen itu dibantu oleh hormon yang namanya hormon insulin ya. Nah, hormon insulin ini ya fungsinya untuk menstabilkan kadar glukosa di dalam darah. Jadi kalau misalnya dia terlalu banyak kadar glukosanya, itu harus distabilkan dengan cara menurunkan kadar glukosa di dalam darah yang dirubah menjadi glikogen. Nah, proses perubahan glukosa menjadi glikogen itu dinamakan
glikogenesis. Ya, sekali lagi, proses glukosa menjadi glikogen itu dinamakan glikogenesis. Nah, sebaliknya nih, ini disimpan di hati ya nantinya. Sebaliknya nih, kalau misalnya kita misalnya dalam keadaan puasa atau misalnya belum makan lah ya pagi-pagi. Nah, otomatis ya kadar glukosa di dalam darah itu menjadi berkurang atau turun. Nah, kalau di perutnya jadi akhirnya itu kekurubukan gitu ya, lapar ya. Nah, kalau kadar glukosa di dalam darah kalau kadar glukosa di dalam darah itu menurun ya, nanti simpanan glukosa berupa glikogen yang ada di hati akan dirubah kembali menjadi glukosa dan masuk ke dalam jalur glikolisis ya. Jadi glikogen akan dirubah kembali menjadi glukosa ya. Itu dinamakan prosesnya glikogenolisis ya. Prosesnya dinamakan glikogenolisis ya. Oke, nah ini dalam keadaan kadar glukosa di dalam darahnya itu sedikit atau turun. Nah, berikutnya ya, glukosa yang sudah dikonversi atau mengalami proses glikolisis berubah menjadi asam pirufat dalam keadaan aerob atau ada oksigen ya. Kemudian nanti asam pirufat tadi ya akan dirubah menjadi asetil CoA ya. Nah, perubahan asam pirufat menjadi asetil CoA itu dinamakan pirufat dehidrogenase kompleks. Ini melibatkan enzim pirufat dehidrogenase ya. Oke, jadi mengkonversi pirufat menjadi asetil CoA. Nanti di mana asetil CoA ini akan masuk ke jalur utama dari proses metabolisme ini yang dinamakan siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Oke. Nah, di siklus asam sitrat ini nanti hasil akhirnya ini berupa ATP ya. Ada juga nanti NH3 ya, hasil sisa atau buangan ya. NH3 itu nanti masuk ke dalam siklus urea, nanti dibuang dalam bentuk urin ya. Ini proses yang namanya ekskresi. Oke. Nah, yang tadi kalau misalnya metabolisme karbohidrat utamanya itu membentuk ATP ya. Nah, nanti ATP hasil dari siklus Krebs atau ATP yang di sini tidak dituliskan, ini dari transfer elektron ya. Nanti transfer elektron ini, tahapan transfer elektron itu merubah NADH dan FADH hasil dari glikolisis, pirufat dehidrogenase kompleks dan siklus Krebs itu akan dikonversi menjadi ATP. Di mana satu NADH itu sama dengan 3 ATP dan satu FADH itu sama dengan 2 ATP. Nanti total ya proses metabolisme karbohidrat itu akan menghasilkan kurang lebih sekitaran 34 ATP atau ada referensi lain yang mengatakan 36 ATP ya. Nah, untuk lebih jelasnya terkait tentang pembentukan ATP ini sekali lagi nanti bisa dilihat di video respirasi sel ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita beranjak atau beralih ke metabolisme protein. Nah, metabolisme protein ini setelah mengalami proses pencernaan si protein itu, akan diserap dalam bentuk asam amino ya. Nah, asam amino ini nanti di dalam tubuh ya, itu akan mengalami proses yang namanya sintesa protein. Nah, tadi yang sudah diceritakan
nanti asam amino membentuk suatu polipeptida atau protein yang kompleks, itu merupakan jenis metabolisme yang namanya anabolisme ya. Oke, nah sintesa protein ini tidak dijelaskan di video ini, nanti tolong dilihat di video yang lain terkait tentang sintesa protein ya yang melibatkan ribosom ya, melibatkan RNA, melibatkan DNA. Tahapan prosesnya ada yang namanya transkripsi dan translasi. Nanti lebih jelasnya tolong dicari ya, dilihat video terkait tentang sintesa protein di channel saya. Nah, kalau kita membahas keterkaitan antara protein dan metabolisme utama karbohidrat, nah asam amino atau protein yang paling sederhana ya, yang disebut dengan asam amino ini bisa masuk ke dalam jalur metabolisme karbohidrat. Tepatnya masuk ke tahapan yang dinamakan asam pirufat, dikonversi menjadi asam pirufat lah ya. Oke, seperti itu. Oke. Nah, namanya kalau misalnya ada sumber energi ya berasal dari bahan selain karbohidrat, itu dinamakan glikoneogenesis ya. Jadi asam amino menjadi pirufat ini dinamakan glikoneogenesis. Nah, ini ya tahapan ini, glikoneogenesis. Oke, nanti masuk aja ke jalur pirufat, asetil CoA dan seterusnya. Nanti hasil ujung-ujungnya energi juga ya, seperti itu. Oke, itu terkait tentang protein. Nah, ini dengan catatan, ya gluconeogenesis ini terjadi kalau misalnya asupan glukosa kurang. Ini contohnya misalnya ada banyak orang yang melakukan diet keto disebutnya, tanpa mengkonsumsi glukosa atau karbohidrat. Atau misalnya glukosa atau karbohidratnya itu sedikit ya dikonsumsi dalam tubuh. Otomatis energinya itu harus mencari dari sumber energi yang lain, bahan makanan yang lain, bisa menggunakan asam amino atau protein ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita beralih ke lipid ya. Nah, lipid ini nanti akan mengalami proses pencernaan ya, dipecah menjadi monomernya ini berupa asam lemak dan gliserol ya. Oke. Nah, trigliserida yang masuk ke dalam tubuh misalnya akan dipecah menjadi gliserol, dan fatty acid ini yang kita sebut dengan asam lemak ya. Oke, yang disebut dengan asam lemak. Nah, nanti gliserol itu akan masuk ke jalur glikolisis ya. Namanya kalau gliserol itu nanti dikonversi ke jalur glikolisis, tepatnya ke gliseraldehid 3-fosfat, itu namanya lipogenesis. Nah, ini dalam keadaan ya sama, misalnya asupan karbohidratnya atau glukosanya kurang, butuh dari asupan makanan yang lainnya, itu bisa dari gliserol ya. Ada juga kalau misalnya glukosanya berlebih, tadi disimpan kan di hati itu dalam bentuk glikogen. Ada juga yang dikonversi nanti selain dari menjadi glikogen, itu dikonversi menjadi gliserol kembali ya. Itu namanya lipogenolisis ya, lipogenolisis. Oke. Jadi kalau misalnya tadi gliserol masuk ke glikolisis namanya lipogenesis ya, sebaliknya ya itu disebutnya lipogenolisis. Oke. Nah, sedangkan asam lemak ya, trigliserida yang mengalami lipolisis menjadi asam lemak ya, itu akan masuk ke jalur atau dikonversi menjadi asetil CoA, itu disebutnya lipogenesis juga ya, seperti gliserol ya. Nanti setelah masuk dikonversi menjadi asetil CoA, masuk ke dalam sikloskler yang nanti ujung-ujungnya membentuk energi ya. Nah, asam lemak sendiri ya, ini juga akan membentuk energi sendiri sebenarnya. Ada jalur sendiri yang melibatkan enzim yang namanya beta oksidase namanya. Ya, prosesnya beta oksidasi. Jadi asam lemak itu akan dikonversi menjadi energi ya, seperti itu.
Oke, nah ini terkait tentang metabolisme karbohidrat, ya, protein dan lipid. Ini secara ringkas ya saya jelaskannya. Jadi belum detail ya. Detailnya nanti bisa mencari referensi lain ya. Coba-coba baca lagi. Eh, ini panjang soalnya kalau kita bicara terkait tentang detailnya. Jadi ini baru overview ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait tentang metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dimengerti ya. Saya tutup materi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.